Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Mirio Rimba Sukmawan dengan NPI 14623000020. Di kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil tugas evaluasi tengah semester saya dengan mata kuliah pengembangan aplikasi web. Untuk dosen pengampunya sendiri dengan Pak Muhammad Firdaus, sarjana teknik magister komputer. Eh, untuk tugasnya itu seperti ini, yaitu buatlah website CROD sederhana untuk mengolah data pendaftaran mahasiswa baru. Lalu ada jumlah kolom pada database harus lebih dari atau sama dengan 15 kolom. Pada CRUD tersebut harus ada tampil data, tambah data, edit data, dan hapus data. Setiap tambah, ubah, hapus data harus ada message box dan status berhasil atau tidaknya aksi tersebut. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita ke database dulu aja. Di sini ada create database, if not exist PAW, use PAW, kalau terus drop table if exist mahasiswa. Jadi di sini saya membuat database PAW. Kalau database PAW belum ada, kita buat lalu kita menggunakan database tersebut. Terus kalau tabel mahasiswa ada, kita drop terlebih dahulu. Lalu kita membuat tabel mahasiswa tersebut yang baru. Ada yang pertama ada kolom ID, nama lengkap, tempat lahir. Untuk ID sendiri ini integer, auto increment, primary key. Lalu nama lengkap, varchar 100 not null, tempat lahir varchar 50 not null, tanggal lahir date not null, NISN varchar 10 not null dan unique. Lalu ada NIK varchar 16 not null unique. Jenis kelamin enum, laki-laki atau perempuan not null. Agama varchar 20 not null. Alamat teks not null. Terus nomor HP varchar 13 not null. Email varchar 100 not null. Nama sekolah varchar 100 not null. Jurusan sekolah varchar 50 not null. Tahun lulus year not null. Nilai UN desimal 5,2 default null. Terus ada kota sekolah varchar 50 not null. Alamat sekolah teks not null. Lalu ada grade add dan update add, yaitu ini sepertinya sudah 15 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Nanti akan terbentuk 19 kolom yang sudah memenuhi syarat tadi, yaitu jumlah kolom pada database harus lebih dari sama dengan 15 kolom. Ini sendiri ada data dummy untuk testing tampilan. Testingnya ada insert into mahasiswa, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, NISN, NIK, jenis kelamin, agama, alamat, nomor HP, email, nama sekolah, jurusan sekolah, tahun lulus, nilai UN, kota sekolah, alamat sekolah dengan values-nya sendiri. Ahmad Rizky yang pertama ada 5 sih, ada 5 mahasiswa: Ahmad Rizky, Siti Nur Haliza, Budi Santoso, Dewi Lestari, dan Eko Prasetyo. Ahmad Rizky, terus tempat tanggal lahirnya di Jakarta, tanggal lahirnya
2025 0315 123456789. Terus NIK-nya 317405 130 30 50001. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Alamat Jalan Sudirman nomor 123 RT 05 RW 03 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nomor HP-nya 0812 3456 7890. Terus untuk emailnya ahmadrizki@email.com. Terus sekolahnya itu SMAN 8 Jakarta. Terus jurusannya IPA, lulus tahun 2003, nilai ulangannya UN-nya 85,75. Alamat sekolahnya Jakarta, alamat kotanya Jakarta, alamat lengkapnya Jalan Taman Pelajar nomor 15 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lalu yang untuk Siti Nurhaliza, tanggal lahirnya di Bandung. Terus tanggal lahirnya 2004 bulan 8 tanggal 22. NDSN-nya 2345678901. NIK-nya 327303028040002. Jenis kelamin perempuan, agama Islam. Alamatnya Jalan Dago Pakar nomor 45 RW 02 RW 05 Coblong, Bandung. Terus nomor HP-nya 0823 4567891. Terus emailnya sitinurhaliza@email.com. SMAN 3 Bandung, jurusan IPS, tahun lulus 2002, nilai UN-nya 88,5. Terus ada kota asal sekolahnya Bandung. Alamatnya Jalan Balitung nomor 8 Merdeka, Bandung. Selanjutnya Budi Santoso, alamatnya asal tempat lahirnya Surabaya. Tanggal lahirnya 2025 bulan 11 tanggal 10 34. Terus NISN-nya 34567890012. Terus NIK-nya 35781 00101105003. Jenis kelamin laki-laki, agama Kristen. Jalan Basuki Rahmat nomor 78 RT 03 RW 07 Kalsari, Surabaya. Tuh nomor HP-nya sendiri 083456789012. Emailnya budisantoso@email.com. Asal sekolah SMKN 1 Surabaya, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. 2003, ini tahun lulusnya 2003. Lalu nilai UN-nya 82,3. Asal sekolah Surabaya, Jalan Taman Prestasi nomor 15 Gubeng, Surabaya. Lalu ada Dewi Lestari, Yogyakarta, teman lainnya Yogyakarta. Tanggal lahirnya 2004 bulan 5 tanggal 18. NISN-nya 45678900123. Terus ada NIK-nya 3471 15805040004. Jenis kelamin perempuan. Terus agama Hindu. Terus alamatnya Jalan Malioboro nomor 234 RT 0 RW 02 Jetis, Yogyakarta. Nomor HP-nya 08546678900123. Emailnya dewilestari@email.com. Terus asal
Sekolahnya SMAN 1 Yogyakarta, jurusan bahasa, tahun lulus 2022 dengan nilai UN-nya 90,25. Terus asal asal sekolah, kota asal sekolah Yogyakarta, alamat sekolahnya Jalan Cendana nomor 5, Gondokusumo, Yogyakarta. Lalu yang terakhir ada nama lengkapnya Eko Prasetyo, tanggal 4 lahirnya Semarang, tanggal lahirnya 2005 bulan 1 tanggal 25, terus NISN-nya 567890124, NIK-nya 3374012501050005, jenis kelamin laki-laki, agama Buddha, terus alamatnya Jalan Pemuda nomor 156, RT 04, RW 08, Semarang Tengah, Semarang. Nomor HP-nya 085678901123, Eko Prasetyo, gmail.com, email.com. Terus asal sekolahnya SMKN 5 Semarang, rekayasa perangkat lunak, jurusan rekayasa perangkat lunak, tahun lulus 2003 dengan nilai UN 87,8. Kota sekolahnya di Semarang, terus alamatnya Jalan Bandaran nomor 20, Gajah Mungkur, Semarang. Jadi yang tadi, yang create database if not exist PAW, use PAW, dan drop table if exist semua itu seperti ini. Kita ke home, kita import, kita pilih filenya, database. Nah, yang isian tadi nah, tadi kan cuma ada 5 isi, Siti, Budi, Dewi Lestari, dan Eko Prasetyo. Siti, Budi, Dewi Lestari, Eko Prasetyo, Ahmad Rizky Pratama. Nah, Ahmad Rizky Pratama tidak ada soalnya tadi saya coba untuk hapus. Lalu ada Rio Rimba. Nah, ini nanti seperti membuat baru. Soalnya kan ada drop table if exist mahasiswa ini. Terus data-datanya nanti yang ini nanti 5 yang akan dimasukkan. Import. Seperti ini. Nah, measure to database syntaxis, terus ISPAW, terus if exist mahasiswa, terus di drop table. Lalu kita membuat tabel mahasiswa, lalu memasukkan values-valuesnya. Oke. Ups. Try connect. Nah, ini mahasiswa tadi. Nah, sekarang ada Ahmad Rizky, Siti, Budi Lestari, Budi, Dewi Lestari, Eko Prasetyo. Nah, ini saya refresh, nanti akan seperti yang di database. Nah, oke, itu sekarang kita ke tampilan. Di sini saya menggunakan ada library-nya. Seperti tabel ini saya menggunakan library data tables. Jadi ada kayak filternya berdasarkan nama awal,
terus ada yang NISN bisa difilter, terus ada lagi alertnya kita menggunakan Sweet Alert. Nah, seperti ini. Terus ada beberapa seperti font awesome dan itu tampilan ikonnya. Ntar kita ke Oke, yang pertama kita ke tampil mahasiswa. Kita kembali ke atas. Jadi tampil mahasiswa ini itu yang ini. Nah, ini seperti bootstrap, data tables, terus font awesome, sweet alert. Terus ini style, sebenarnya kita tidak bahas terlalu banyak. Nah, yang pertama, nah ini untuk menghitung eh, count result MySQL query koneksi select count as total from mahasiswa. Nah, total mahasiswa sama dengan 0 if count result count, count data MySQL fetch asok count result total mahasiswa integer count data total. Nah, ini itu untuk hitungan yang ini total mahasiswa ini. Jadi eh, select count ini kan menghitung mahasiswa ada berapa. Jadi ini masih ada 5 orang, banyak 5. Terus ini untuk tabelnya mahasiswa tabel. Terus em, ini untuk query select dollar from mahasiswa order by ID secara descending. Jadi yang terbaru nanti dia yang paling atas. Ada terus ada row no NISN. Ini perulangan untuk isi database tersebut. Lalu ada ini untuk jQuery-nya, Bootstrap, data tables sama Swift Alert. Terus ini untuk data script data tablesnya. Lalu untuk Swift Alert untuk konfirmasi hapus tersebut. Jadi sebenarnya Swift Alert itu enak. Jadi kita tidak perlu ngoding banyak-banyak. Seperti search ini kita bisa langsung cari echo misal. Nah, dia langsung muncul jadi tanpa query yang banyak-banyak. Itu enaknya Swift Alert. Sudah include kayak filternya juga. Terus ada pagination. Oh, ini datanya harus lebih dari 5 baru bisa pagination. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke tambah mahasiswa baru. Tambah mahasiswa baru. Nah, kita coba juga langsung di sini. Sepertinya kita coba dulu aja. Rio Riba. Oh, semoga 114455. Oh ya, ini juga sudah ada validasinya. Nanti ini harusnya kan NIK kan 16 digit. Ini saya cuma isi 14 digit. Kita coba nanti validasinya. Validasi. Nah, NIK harus 16 digit. Terus ada yang ini juga ada
hampir semuanya ada validasinya yang wajib diisi itu. Ini 110 digit. 11223344. Next, nama sekolah. Ini kalau kalau misal belum ada datanya, kita lanjut. Udah nggak bisa, harus diisi dulu yang ada wajib diisinya ini. Jurusan teknik komputer 2020 9 kota asal Jakarta. Lanjut. Nah, ini untuk preview isi data diri dan data asal sekolah. Lalu kita konfirmasi pendaftaran. Ya, daftar. Nah, ini ada pop up kalau berhasil disimpan seperti permintaan tugas tadi. Setiap tambah ubah hapus harus ada message board untuk status berhasil tidaknya aksi tersebut. Oke. Nah, ini Rio langsung di atas karena secara descending yang data paling baru berada di atas. Oke. Ini juga nambah jadi 6. Oh, ini kita bisa coba pagination. Ini untuk paginationnya. Oke, kita bahas source code dari tambah mahasiswa dan simpan mahasiswa. Ini seperti tadi, ini menggunakan font awesome sama sweet alert untuk form pendaftaran mahasiswa. Ini container. Nah, ini form ID, form mahasiswa, action simpan mahasiswa. Ini nanti ketika digunakan untuk proses simpan form tadi. Terus ini metodenya post. Ini ada nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, isian tadi, NISN. Nah, seperti ada kelas kayak required yang harus diisi. Kalau tidak diisi nanti muncul error message-nya. Seperti itu. Yang semuanya yang wajib-wajib ada tulisan required-nya. Ini untuk enum, cuma ada laki-laki atau perempuan. Ini ada untuk agamanya tadi ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Alamat lengkap, terus nomor HP, email, nama sekolah, jurusan, lalu ada tahun lulus, nilai UN UTBK, terus ada kota asal sekolah. Ya, semuanya hampir sama sih isi-isiannya. Input type text. Nah, ini untuk message-nya tadi yang kalau berhasil muncul pendaftaran berhasil, data Anda berhasil didaftarkan. Ini untuk preview data tadi yang apa yang kita sudah isi tadi, yang mau kita kirim, kita simpan datanya. Button kembali konfirmasi pendaftaran baru. Nah, ini untuk JavaScript tadi, seperti ada next button, preview button. Ini untuk yang ada progress bar yang di atas tadi. Nah, yang ini. Terus jadi kalau next itu nanti itu ininya
nambah satu gitu. Kalau brief button nanti kita mundur dan ininya berkurang progress barnya. Terus ada submit button. Ini untuk clear error kalau sudah nanti seperti ini. Nah, kalau sudah diisi nanti clear error gitu. Menampilkan pesan error dan fokus pada file yang bermasalah. Nah, ini show error. Jadi ketika ada yang required tapi nggak diisi, dia akan menampilkan fokus ke atas. Nah, oops, oops, tuh, tuh, tuh. Seperti itu. Terus validasi setiap langkah form. Nah, terus, oh ini seperti validasinya. NSN dicek kayak ini NSN itu harus apa 10 digit. Kalau tidak nanti akan error. NSN harus digit 10 angka. Nah ini harus 10 digit angka. Ini harus 16 digit angka. Nomor HP 10 sampai 13 digit. Email pattern. Ini untuk perbarui tampilan langkah form progress bar. Ini preview data pada langkah konfirmasi yang banyak tadi itu. Sebelum kita simpan datanya, kita preview dulu untuk pengecekan. Ini untuk mengalami form dengan untuk menangani pengiriman form dengan konfirmasi. Jadi ini dokumen get element by ID form mahasiswa nanti ini yang atas tadi. Nah, form ID ini kita ambil, kita masukkan ke JavaScript. Mana tadi? Ini. Nah, ada dokumen get element by ID form mahasiswa. Terus kita require yang required form yang required. Nah, terus ada ini Swalfire itu suite alert yang ada pop up konfirmasi pendaftaran. Apakah Anda yakin data sudah benar dan ingin mendaftar? Itu seperti tadi. Submit, menyimpan. Nah, ini untuk menyimpan datanya tadi. Nah, ini menerima pesan sukses setelah pendaftaran berhasil. Lalu untuk mereset form untuk pendaftaran baru, kurang lebih seperti itu. Untuk simpan mahasiswa, nah ini include koneksi PP. Oh iya, kita belum membahas koneksi. Nah, ini koneksi untuk menyambungkan ke database sih. Servernya kan kita menggunakan localhost, terus usernya kita root, passwordnya kosongin. Nah, database-nya kita menggunakan database PAW seperti itu. Jadi mengoneksikan ke database kita. Nah, ini untuk membuat koneksi ke database localhost kita. Nah, server request method post. Nah, nama lengkap. Nah, ini semua form seperti tadi kayak tadi. Nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, NISN, NIK, jenis kelamin, agama, alamat. Nanti semuanya ini akan dikirim ke dan disimpan di database ini nanti. Extract query. Nah, ini untuk
kalau berhasil disimpan tadi yang muncul pop upnya data berhasil disimpan. Nah ini untuk kalau gagal menyimpan, muncul juga pop upnya gagal gagal menyimpan data seperti itu. Oke, dapat dulu. Selanjutnya kita coba edit data. Kita menggunakan ini aja yang Rio Rimba. Nah, oke, edit mahasiswa. Kita sambungkan dulu dengan database, lalu ambil ID mahasiswa dari URL. Nah ini ID 6. Kalau tidak jika ID-nya tidak terdaftar, tidak ditemukan, nanti ada notifikasi. Nah, data tidak ditemukan, mahasiswa dengan ID 10 tidak ditemukan. Seperti itu. Ya, tadi oh ya ID 6. Dan ini ID 6 gratis. Di database sudah tersimpan ya ID 6 tadi. 6 dari Rimba Mojokerto. Kita coba rubah Rio Rimba. Let's kita ubah ini juga ada validasinya sih. Oh iya, oh masih lupa saya, ini masih, oh iya, Surabaya. Satu, seperti ini. Coba jelaskan terlebih dahulu. Setelah ambil menggunakan skill prepare koneksi select from ber ID 6, ini ID 6 dan datanya kita ambil lalu kita isikan ke form ini. Result if data kalau tidak ditemukan seperti tadi, kalau tidak ditemukan, oh ini library font awesome sama sweet alert. Nah ini data diri, form ID edit mahasiswa, form action, actionnya nanti update mahasiswa PHP ini nanti. Method post, input type kita hidden ID-nya. Seharusnya sih ID di sini tuh nggak boleh ditampilin sih, yang di URL itu harusnya di enkripsi. Cuma ini untuk latihan ya gak apa-apa lah. Nama lengkap, terus ada requirednya, input tipe teks, nama lengkap, ID nama lengkap. Nah value nya kita ambil PHP echo HTML special chart data nama lengkap.
Jadi nama lengkap ini kita ambil, kita taruh di sini, kita kayak copy paste gitu ke form ini. Required error message. Nah ini. Oke, untuk ini juga sama. Ini untuk form tempat lahir. PHP Eco Special Data tempat lahir. Nah, ini untuk menampilkan data yang diambil dari database tentang lahir. Ini NISN, NIK, lalu ada enumna tadi yang untuk laki-laki sama atau perempuan. Yang ini untuk agama, untuk alamat lengkap, ini untuk nomor HP, email. Ini selanjutnya data-data sekolah tadi. Dan ini data sekolah, syarat jurusan, bangku untuk tahun lulus, nilai, UNO, UTBK jika ada, terus kota asal sekolah, alamat sekolah. Ini untuk baginya yang kembali atau semen perubahan. Waduh, isi lagi dong. Itu sebentar kita isi kembali nomor. Ya, kita simpan perubahan. Konfirmasi apakah Anda yakin menyimpan perubahan data ini. Ya, simpan. Nah, data berhasil diperbarui. Nah, ini udah model Rio Rimba Sukmawan. Ini masih Rio Rimba. Oh ya, kita refresh dahulu. ID 6. Nah, sudah ganti. Ini Rio Rimba Sukmawan Mojokerto 2003 10 18. NIK-nya 554433221188. Untuk NIK 8877665544332211. Laki-laki Islam. Alamat, ini nama sekolah SMK Surabaya, teknik komputer, kota sekolah Surabaya. Jadi sudah berhasil datanya kita ubah. Kita lanjut ke ini kan actionnya update mahasiswa. Nah, ini untuk yang bagian untuk menyimpannya. Ada include koneksi PHP, terus if server request method post, terus ada switch alert juga. Ini untuk aksesnya, halamannya hanya dapat diakses melalui form edit biar tidak bisa langsung gitu. Apakah ID ada, terus kita cek apakah data tersebut ada. Ini untuk pengecekan ID sih. Terus cek misalnya kalau data tidak ditemukan, data maksimal tidak ditemukan, kita terus
Windows Location ini untuk balik ke halaman sebelumnya dengan di refresh. Ambil dan bersihkan data tadi. Jadi nama lengkap yang di sini, nama lengkap. Nah, ID nama lengkap. Nah, nama lengkap kita ambil, terus trim, terus di post ke database dengan nama lengkap apa? Bukan. Jadi kita trim post nama lengkap. Ini ID di formnya, ID nama lengkap. Lalu kita masukkan ke dolar nama lengkap yang ini nanti semua ini yang ada dolarnya ini nanti kita ke post kirim ke database. Jadi yang kayak trim, dolar post tempat lahir ini tuh ID formnya. Nah ini ID tempat lahir, NISN, NIK, ini dari formnya. Lalu yang dolar nama lengkap, dolar tempat lahir, ini untuk kita kirim ke database. ISN, NIK, jenis kelamin, agama, alamat, nomor HP, email, nama sekolah, jurusan sekolah, dan lain-lain. Nah, cek apakah ini sudah ada kecuali. Nah, ini untuk pengecekan. Soalnya kan tadi kan NISN sama NIK kan unik. Jadi nggak boleh ada data yang double seperti itu. Dicek terlebih dahulu kalau ada data yang double di database, nanti tidak berhasil di post, dikirim ke database, disimpan di database. Shoot alert. Nah, nanti muncul ini yang sudah terdaftar. Kita coba aja deh. Kita coba ini tadi NISN nya punya Rio Rimba, Nuril Rimba 5544 32211. Nah, yang kita coba yang Eko Prasetyo NISN 5544 32211. Simpan perubahan, dicek. Nah, muncul NISN sudah terdaftar digunakan oleh mahasiswa lainnya. Sepertinya ngebug ya. Oh iya, tampak harusnya ini salah. Ini harusnya nanti jangan Windows History Back, harus kembali ke ini Windows Location PHP mahasiswa. Soalnya nanti bakalan loading terus. Nah, ini loading terus. Nah, kita coba ya. Kita perbaiki 5544 33211. Perubahan ya. Ini sudah terdaftar. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kan ya juga. Oh, ini juga salah ini harusnya. Terus ini Windows. Kita coba ini kan ya jadi berapa Nuril 88. Kita coba Eka Prasetyo, kita edit. 666544 simpan.
Nah, ini kan sudah terdaftar. Oke, kita lanjut. Oh, ini ini juga ada emailnya juga. Kita coba emailnya juga. Riorim B 2003. Riorim B 2003. Batch 2003. Sudah terdaftar. Oh iya, ini tuh Windows Story Pack. Kita kembali ke tampilan mahasiswa. Menggunakan prepare state, koneksi, koneksi update mahasiswa, set nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, NISN, jadi semuanya. Oh, ini masih prepare state-nya. Nah, ini nanti diisi dengan STM update, nama lengkap, tempat lahir. Nah, ini tuh yang tadi yang di atas sendiri ini. Oh, masuk, sorry, yang di mana di? Nah, ini nih. Ambil data dolar nama lengkap, lalu dimasukkan ke metode ini, MySQL SMT bin params. Makanya data tadi yang di form ditaruh sini. Nah, kalau berhasil nanti keluar alert data berhasil diperbarui. Terus kembali ke tampilan mahasiswa. Jika gagal, else nanti muncul pop-upnya itu gagal memperbarui data. Ini jangan Windows Story Pack. Installation. Setelah itu di, oh iya, MySQL close koneksi ya itu MySQL koneksi ya. Oh iya, MySQL koneksi itu untuk menutup koneksi dengan MySQL-nya biar tidak terbuka terus. Nanti kalau terbuka terus kehack. Oke, seperti itu sih untuk update mahasiswa. Oke, update tadi kan hasil. Oh, sebenarnya saya mau hujan ya.
Tadi masukin jemuran soalnya mau hujan. Oke, lanjut. Hmm, kita ke hapus mahasiswa. Bersama sih ada koneksi, terus cek apakah ID tersebut ada atau tidak. Seperti ini nanti hapus mahasiswa. Pendatannya ID sama dengan kita coba yang tidak ada mahasiswa ID 10. Cek. Data tidak ditemukan, data mahasiswa tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Kalau tidak ditemukan saat hapus ID, terus kembali ke tampilan mahasiswa ini tadi. Cek apakah ada tersebut menggunakan prepare state, ID, terus tadi yang terus mahasiswa dan mahasiswa search asal mahasiswa hapus semua prepare statement. MySQL prepare koneksi dalam mahasiswa where ID sama dengan titik STM delete ID. Jadi ini ngambil ID-nya tadi sih, kan ID gitu. Seperti itu. Kita coba hapus saja. Ini yang Rimba menjadi shoot alert. Mana shoot alert? Wah ini mana ya shoot alert? Tidak ditemukan. Saya push. Inilah untuk shoot alert. Apakah Anda yakin untuk mengerjakan data mahasiswa Nurul dari Mbak Sukmawan? Daya hapus. Nah, berhasil dihapus. Data mahasiswa Nurul dari Mbak Sukmawan berhasil dihapus. Setelah oke. Nah, setelah tidak ada Nurul-nya tadi. Nah, ini Nurul, kita refresh. Nah, datanya sudah hilang yang Nurul. Seperti itu untuk hapus mahasiswa. Lalu yang terakhir ada detail mahasiswa nih. Di detail mahasiswa ini ada include koneksi, terus kita ambil ID dari URL, ID is set, get ID, terus validasi ID. Hampir sama sih seperti validasi. Nah, kita coba echo dulu. Kalau kita ID yang enggak terdaftar, nah, data mahasiswa tidak diberikan. Oh, ini belum menggunakan shoot alert. Ini masih alert biasa. Seperti itu sih. Harusnya pakai shoot alert sih biar bagus. Nah, ini keluar dari data mahasiswanya. Select total, select bintang from mahasiswa where ID mahasiswa, submit koneksi query.
terus cek apakah data ditemukan atau tidak. Kalau tidak ditemukan, seperti tadi tampilannya yang masih menggunakan belum menggunakan switch alert, jadi misal apa alert biasa kita stop. Nah, ini untuk format tanggal lahir, ini tanggal lahir, date, str time, data tanggal lahir. Nah, ini itu karena date tanggal kalau di MySQL kan menggunakan cuma format angka. Nah, kayak 2005, 03, 15 kan inginnya kita itu kayak 2005. Nah, ini tuh bulannya bulan Maret gitu. Ini tadi pakai Eko tadi Eko Januari. Nah, pingnya kita gitu ada kayak tulisan Januari gitu. Sedangkan di PHP MyAdmin itu kalau disimpan itu menggunakan angka ini, angka bulan. Nah, makanya kita kasih seperti ini. Ambil tanggal lahirnya, date, terus str time, date tanggal lahir, terus bulan Indonesia kan Januari, Februari. Oh, ini tuh bawaan str time sih. Ini sih yang ngebuat ada date, terus titik dua DFY str time, data tanggal lahir. Nah, kan kalau di database MySQL kan kayak ini 2024 08 22. Nah, di sini nanti itu langsung ada nama bulan tapi masih menggunakan bahasa Inggris kayak Januari, terus ada Februari pakai RY bukan RI gitu. Nah, akhirnya nanti disimpan STRT tanggal lahir, terus bulan Indonesianya itu bulan apa itu ya, seperti itu. Ini kita menggunakan library Bootstrap sama font Ewson. Nah, detail mahasiswa, detail mahasiswa, info, FA ke FA gini itu dari itu font Awesome, icon-iconnya seperti ikon dia dari font Awesome. Mahasiswa, informasi mahasiswa, data diri, ini. Nah, yang lengkap. Terus ini tadi kita ambil dari database, namanya lengkapnya kelas data. Nah, ini data array nama lengkap, terus data tempat lahir, data ikut tanggal lahir soalnya sudah diproses di sini sih, makanya dia dia tidak langsung kayak data array nama kolomnya, tapi langsung PHP ikut tanggal lahir soalnya diproses terlebih dahulu di sini. Langsung kita tanggal lahir ini. Oke, seperti itu. Ada data NISN, data NIK, jenis kelamin, data agama, data alamat, data nomor HP, data email, data sekolah, data asal sekolah, nama informasi, jurusan, tahun lulus, terus nilai UN dan UNBK-nya, kelas sekolah, ikut data sekolah, data alamat sekolah, terus ada tombol aksi kembali, edit data atau cetak. Ini terus ini untuk function print, Windows print ini untuk yang print tadi. Nah, ini dan kita mau cetak ini. Nah, seperti ini sih, tapi ini basic, nggak bisa ngeprint sih. Terus ini hasilnya
kita seperti ini, save as PDF misal. Ya coba. Nah, itu mahasiswa Eko Prasetyo. Nah, langsung buka ini. Seperti ini. Ini untuk ketika kita print tadi. Sebenarnya bisa bisa lebih bagus lagi. Ini kan soalnya function bawaan, bawaan dari ini function print, Windows print. Kalau kalau mau customize nanti bisa pakai library, apa ya, banyak library yang untuk buat dokumen PDF PDF itu, seperti itu. Ini cuma basicnya aja, seperti itu. Nah, ini ada ada edit data. Kalau misal kalau apa kayak setelah di detail kok datanya ada yang salah, kok namanya Eko Prasetyo misal apa OE3 gitu, langsung edit data, terus misal oh, simpan perubahan, ya berhasil, kita kembali. Nah, Eko Prasetyo, seperti itu sih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.